的蝼蚁！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, memperlihatkan mereka pun menjelajahi lebih dalam ke tempat tersebut dan bertemu dengan seorang monster. Di mana Bos Qianchen beranggapan kalau monster ini adalah praktisi kuat di zaman kuno yang sudah terjatuh. Alhasil karena monsternya mencoba menyerangnya, jadi mau tak mau Bos Qianchen juga langsung mengeluarkan hukuman gunturnya untuk mengeksekusinya. Di sana Bos Qianchen hanya bilang tampaknya kekuatan petir bisa menekan reruntuhan di sini. Tapi sayangnya di saat itu jugalah monster ini malah bangkit kembali. Bahkan monsternya malah semakin banyak dan terdengar suara seseorang yang layaknya memerintahkannya. Sontak mereka yang melihatnya mau tak mau memutuskan untuk melawan dan membunuh semua monster tersebut. Bahkan Bos Qianchen langsung mengeluarkan tungku miliknya untuk menyerap mayat-mayatnya. Di sanalah ia pun akhirnya sadar kalau mayat-mayat ini sudah digerakkan oleh energi jiwa yang jahat. Namun karena para monsternya masih ada, Bos Qianchen juga mengeluarkan pedang berkaratnya untuk melawannya. Yang pada akhirnya ia pun langsung membagi tugas di mana ketua duo akan menahan para monster di bawah. Sedangkan ia akan mencoba meningkatkan teknik pedangnya menggunakan tungku miliknya. Yang tanpa diduga, peningkatan tersebut juga memunculkan sebuah aura yang membuat ketua duo pun bisa memulihkan diri. Alhasil tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung memanfaatkan momen tersebut dan membunuh monsternya satu persatu. Tapi tak bisa dipungkiri guys, karena monsternya terlalu banyak, jadi Bos Qianchen yang sedang berkultivasi seketika langsung terganggu. Tentunya ia pun juga dibuat panik karena memang jika terus begini, esensi di tubuhnya pasti akan perlahan habis. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh ketua duo untuk segera menyelesaikannya. Apalagi jika mereka membiarkan jiwa-jiwa jahat ini meninggalkan alam rahasianya, kalau itu hanya akan menyebabkan bencana saja. Yang ternyata peningkatan pedang milik Bos Qianchen sudah berhasil. Di mana untuk permulaan ia langsung mengeluarkan teknik hujan pedangnya. Sampai pada akhirnya ia pun menunjukkan teknik pedang imperial tingkat 3 yaitu penyatuan pedang dan manusia. Yang sudah jelas dengan teknik tersebut, satu persatu para monster pun berhasil dieksekusi. Tapi karena hal itu jugalah malah membuat Big Boss-nya sangatlah marah. Dimana selain sudah mengganggu tidurnya, Bos Qianchen juga sudah membunuh banyak bawahannya. Tentunya ia pun hanya mengatakan kalau mereka akan ia jadikan nutrisi untuk tanah jiwa di sini. Alhasil ia pun juga mengeluarkan serangan tangan jiwa raksasa. Awalnya Bos Qianchen yang melihatnya langsung menggunakan teknik penyatuan pedang dan manusia untuk menahannya. Tapi ternyata hal itu sia-sia karena memang teknik tangan jiwa ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan sekelas Bos Qianchen aja sampai dibuat tersungkur. Tak hanya itu, di saat yang sama Big Boss tersebut juga akhirnya menunjukkan diri dengan menyerap aura dari bawahannya sendiri. Yang ternyata Big Boss ini adalah wujud asli dari tubuh Raja Hantu. Dimana dengan menyerap aura dari para monsternya tadi, ia pun secara resmi sudah dibangkitkan. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Apalagi Raja Hantu yang sudah diganggu benar-benar sangatlah marah dan berniat membunuh mereka semua.
Jelas Bos Qianchen yang melihatnya, ia pun juga bergerak cepat dan mengeluarkan tungku miliknya. Tapi sayangnya meskipun dengan bantuan tungku tersebut, Bos Qianchen tetap terkena serangan yang telak. Namun untungnya Bos Qianchen masih baik-baik saja. Di mana ia bilang jika bukan karena bantuan dari tungku penekan miliknya, takutnya sekelas Martial Emperor aja pasti sudah terluka parah karena serangan tadi. Alhasil kucing garong yang melihatnya, ia pun akhirnya turun tangan dan mencoba menyerangnya. Tak hanya itu, ia juga memberitahu kelemahan dari sang Raja Hantu yang katanya adalah energi jiwa jahat yang berada di pikirannya. Jelas selama mereka bisa memusnahkan energi jiwa yang jahat ini, maka mereka pasti bisa membunuhnya. Alhasil Bos Qianchen yang mendengarnya, ia pun lagi-lagi menggunakan tungku miliknya untuk menyerang langsung pikirannya. Kekuatan ini sangatlah luar biasa. Terbukti tetua duo yang merasakan tekanannya saja dia auto kewalahan. Si monster mencoba untuk menahan tungku itu. Jelas Bos Qianchen tidaklah membiarkannya. Ia kembali bergerak menyerangnya dan kini menggunakan pedang petirnya untuk menusuk monster tersebut. Namun sayang, serangan barusan berhasil dipatahkan yang bahkan sampai membuat Bos Qianchen terpental. Tak menyerah sampai di situ, Bos Qianchen kemudian mengeluarkan api teratainya dan langsung mengirimnya. Alhasil serangan barusan membuat si monster auto kesakitan. Serangan masih berlanjut. Setelah api teratai, Bos Qianchen kembali mengeluarkan artefak lainnya yang adalah labu gioknya. Ia berniat menyerap semua esensinya di saat si monster tidak mampu bergerak. Setelah berhasil menguncinya dan kini saatnya Bos Qianchen menyuruh kucing garongnya untuk melakukan serangan juga. Sontak mendengar itu, si kucing pun siap dan seketika bergerak menyerangnya. Jelas saja si monster yang terus diserang berkali-kali, ia akhirnya menjadi murka. Terbukti kali ini giliran dia yang melakukan serangan pada Bos Qianchen dengan kekuatan kegelapannya. Bos Qianchen yang enggak mau kalah guys, kemudian ia kembali unjuk gigi dengan mengeluarkan teknik mentalnya. Yakni Bos Qianchen mengeluarkan jiwa di tubuhnya dan langsung menyerangnya menggunakan formasi pedang. Dalam hal ini akhirnya si monster pun mengenal Bos Qianchen. Setelah melihat teknik mentalnya barusan, si monster tentu sudah tidak asing lagi dengan Bos Qianchen yang dulu itu pernah mengganggu tidur penguasa jiwa jahat. Alhasil ia pun menjadi ketar-ketir yang pada akhirnya pedang karat Bos Qianchen seketika menyerap jiwa dari monster ini. Tubuhnya meledak dan mengeluarkan semua jiwa yang dulu pernah ia serap. Selain itu di dalam tubuhnya juga keluar semua praktisi kuat yang telah diserap oleh jiwanya. Jadinya dengan begitu si monster berjanji nih bahwa dengan kejadian ini maka dia tidak akan pernah memaafkan umat manusia. Diketahui jiwa yang keluar dari monster ini yakni merupakan seorang praktisi pedang dan bisa dikatakan kaisar pedang. Tentu Bos Qianchen juga sadar nih bahwa jiwa ini setidaknya memiliki kekuatan puncak martial kaisar langit. Hingga akhirnya setelah semua jiwa keluar, di sana menyisakan cahaya kekuatan jiwa yang tak basa-basi, Bos Qianchen segera menyerapnya. Alhasil kekuatan jiwanya menjadi meningkat yang bahkan sampai ranah penembus langit. Akhirnya pertarungan pun selesai dan Bos Qianchen kembali mengambil pedang petirnya dan masuk ke dalamnya. Yang ternyata di dalam pedangnya ini sudah terkurung jiwa monster tadi yang begitu sangatlah kuat. Bos Qianchen aja sampai kewalahan guys dikala mendapatkan serangan dari monster ini. Si kucing yang melihat Bos Qianchen kesakitan tentu ia menjadi kaget dan penasaran. Namun Bos Qianchen tidaklah menjawabnya dan malah menanyakan sebuah napas yang tadi berterbangan keluar dari tubuh si monster. Si kucing menjelaskan kalau itu semua merupakan sebuah tekad alias kehendak dari seorang master umat manusia di tempat ini. Dahulu kala para monster ini tak sengaja memasuki tempat alam rahasia ini dan terbunuh di tempat ini. Namun bagi seorang master obsesi ataupun kehendak ternyata tidak akan mati dan tidak akan menghilang. Jadinya tekad tersebut diserap oleh monster tadi dan dirubah menjadi kekuatan.
Dan saat ini Bos Qianchen telah menghancurkan tubuh monster tadi yang akhirnya membuat semua jiwa ini terbebas. Tapi sayang, menurut si kucing waktu yang tersisa bagi mereka tidaklah banyak. Yakni setelah jiwa keluar dari tubuh si monster, maka tak lama dari itu semua jiwa ini akan menghilang. Jelas Bos Qianchen menjadi penasaran guys. Dengan zaman manakah yang sampai memunculkan begitu banyak master yang sangat kuat? Namun ada satu keuntungan yang mulai dijelaskan si kucing, yakni dengan bebasnya semua tekad ini, maka hal itu akan menguntungkan bagi semua praktisi yang masuk ke alam rahasia ini. Yang mana si kucing bilang setelah kejadian ini, maka semua praktisi di sini akan mendapatkan kekuatan yang besar. Yang tentu saja itu semua berasal dari master kuat ini alias tekad seorang master. Yang dimana jika para master menyukai praktisi di tempat ini, maka dari itu akan mewariskan semua kekuatannya. Yang dalam hal ini kita bisa melihat guys, adanya seorang master yang menyukai Si Ming. Ia mengira Si Ming ini telah berjodoh dengan dirinya karena dia akan mewariskan semua kekuatannya. Segera master ini pun masuk ke tubuh Si Ming. Di sana ia merasa senang dan terus memuji mengenai semua tentang Si Ming. Selain pemahaman niat pedangnya, bocah ini alias Si Ming juga memiliki sifat pantang menyerah. Tapi seketika sang master menjadi kaget dikala ia melihat adanya sebuah bibit parasit yang tertanam di dalam tubuhnya. Ia merasa tak percaya bahkan setelah puluhan ribu tahun yang lalu kelompok kegelapan masih saja menyerang benua manusia. Dia sangat khawatir guys karena seorang praktisi yang memiliki bibit tersebut, jika nanti mencapai kaisar langit maka bibit itu akan berubah dan merebut kesadarannya hingga menjadikan seorang budak. Meski begitu sang master tetap percaya kepada Si Ming, jadinya ia pun tetap kekeh memberikan semua kekuatannya kepada Si Ming. Yakni ketika Si Ming mencapai kekuatan pedang tingkat tinggi, maka hal itu secara otomatis Si Ming bisa menghilangkan bibit parasitnya. Alhasil dengan warisan dari seorang master bisa dilihat kekuatan Si Ming menjadi sangatlah kuat, yang bahkan aura di tubuhnya seketika meledak. Ya, karena ceritanya sudah usai, maka Mimin sudahi aja untuk cerita kali ini. Dan tentu Mimin akan kembali upload kisah dari Hussein Jujai di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.